Kabar anak Ibu Seji semua? Ibu Seji harap semua dalam keadaan baik semuanya. Anak Ibu, ayo hari ini kita akan membahas materi pengertian peta dan manfaat peta serta komponen-komponen yang ada dalam peta. Coba anak Ibu semua dibuka bukunya ya. Kalau ada atlas, kamu juga bisa sediakan atlas kamu. Nah, anak Ibu, coba kamu perhatikan gambar apakah yang ada di layar ini? Nah, ini adalah gambar dari peta Indonesia. Nah, coba kita lihat. Ini adalah peta. Jadi apa sih artinya peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Jadi kalau kamu lihat gambar, ada informasi peta. Seperti apa, Nak? Seperti wilayahnya, ya, nama daerahnya, ibu kotanya, kalau ada sungai, ada laut, ada pelabuhan, pasti ada. Itulah sejumlah informasi yang menyertainya, ya. Jadi peta berasal dari bahasa Yunani yaitu map dan dalam bahasa Inggris map artinya taplak atau kain, ya. Nah, komponen-komponen yang terdapat di dalam peta. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian peta, maka kita akan membahas yang namanya komponen yang ada dalam peta. Yang pertama adalah judul peta. Kalau kamu lihat peta, nah di atasnya itu pasti ada identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar yang ada dalam peta. Seperti contoh di sini adalah Provinsi Bali. Maka kamu menggambar Pulau Bali. Komponen yang kedua adalah harus ada skala. Apa itu skala? Nah, skala itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya atau sesungguhnya di lapangan. Contohnya kita lihat gambar berikut ini ya, Naku. Itu adalah skala sebuah peta 1:1 juta. Berarti satu objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan. Nah, itu dia ya, Nak. Nah, yang ketiga adalah harus ada simbol peta. Apa sih simbol peta? Nah, simbol peta itu adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, supaya kamu mengetahui itu menandakan apa. Contohnya simbol, kita lihat simbol ini ya, simbol gambar. Ini adalah gambar Bandar Udara Internasional. Lalu ada gambar ini ya pelabuhan ya. Ini menentukan ketinggian gunung atau suatu tempat. Ini gambar satwa badak ya. Ini Gunung Merapi yang aktif. Nah, ini gambar ibu kota. Itu adalah simbol peta dan itu harus. And next adalah insert. Ya, what is the meaning of insert? Nah, insert itu merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta. Jadi dalam satu peta biasanya di bawah itu ada peta kecil yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Nah, contoh seperti ini ya, Nak. Oke, Ibu harap kamu bisa lihat. Nah, selanjutnya adalah legenda. Nah, legenda itu menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Ya, jadi pada legenda ini seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Contohnya ini ada Nak ya, inilah gambar-gambar peta. Oke, next adalah garis tepi. Apa sih yang dimaksud dengan garis tepi? Garis tepi ini dibuat pada peta agar berada tepat di tengah-tengah. Nah, ini untuk membatasi ruang dan meletakkan garis astronomis. Ini desainnya ada ya. Oke, kalau misalnya kamu ibu suruh nanti ibu ada tugas buat peta, jadi kamu harus ada garis pinggir. Nah, itu ya, Nak. Lalu mata angin. Nah, kalau berbicara mata angin itu arah angin, ya. Dalam peta itu selalu ada arah angin. Ya, yaitu pedoman utama mata angin pada peta mengarah ke atas itu menunjukkan utara. Ini utara ya, Nak. Utara, T artinya timur, S artinya selatan, B artinya barat. Ya, jadi kalau berbicara itu kamu harus lihat peta kamu ya. Bagian timur Indonesia, misalnya Papua. Papua bagian barat Indonesia itu adalah Sabang. Ya. Apa sih manfaat peta? Yang pertama tentu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Jadi kamu tahu di peta itu lokasi apa. Kalau kamu misalnya mau cari Amerika, kamu langsung tahu oh ini Amerika. Lalu yang kedua adalah memberikan gambaran arah dan jarak di berbagai tempat, ya. Nah, itu yang tadi Ibu kasih contoh ada skala. Lalu yang ketiga memberikan gambaran tentang bentuk dan luas suatu penampakan bumi. Bagaimana bentuk muka buminya, ya. Ada yang menggambar Papua bentuknya seperti apa, gitu ya. Lalu memberikan informasi tentang ketinggian suatu wilayah dengan melihat warnanya. Jadi warna-warna yang ada di dalam peta itu juga mengandung arti. Ya, coklat artinya apa, hijau artinya apa, merah artinya apa. Nanti lebih lanjut kita akan lihat peta. Ya. Lalu
Berikutnya adalah memberikan informasi tentang berbagai persebaran gejala fisik maupun sosial di permukaan bumi. Nah, oke. Nah, anak ibu, ini ada beberapa jenis-jenis peta, ya. Nah, peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan skala. Ya, ada peta teknik, ada peta berskala besar, ada peta berskala medium, dan ada peta berskala kecil. Ini adalah contoh dari peta yang berdasarkan skala. Ya, nah coba lihat ini tadi gambar simbol ya anak ibu. Ini mata angin atau arah angin. Nah, yang di bawahnya ini adalah skala. Nah, berdasarkan objek, peta itu dibagi dua. Yang pertama adalah peta dinamik. Peta dinamik adalah menggambarkan keadaan yang berubah-ubah. Misalnya peta transmigrasi, peta aliran sungai, peta perluasan tambang, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contohnya peta transmigrasi dan berubah-ubah ya. Nah, ini dia transmigrasi. Nah, kamu tahu kan artinya transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari yang masyarakatnya padat ke masyarakat yang jarang. Contohnya biasanya itu dari Jawa, nah Ibu. Ya, dari Jawa nih kita lihat Pulau Jawa, lalu rata-rata masyarakat Jawa itu bertransmigrasi ke Kalimantan atau di wilayah Indonesia bagian timur. Ya. Ini warna kuning artinya daerah asal. Nah, warna hitam itu adalah daerah tujuan, di mana daerah itu masih jarang penduduknya. Yang kedua adalah peta stasioner, bagian dari peta ya berdasarkan keadaan objek, yaitu menggambarkan keadaan yang stabil, misalnya peta tanah, ya peta wilayah dan peta geologi. Nah, Ibu ambil di sini adalah peta tanah. Next adalah peta topografi ya, yaitu bentuk permukaan bumi yang dilengkapi dengan penggambaran antara lain perairan atau hidrografi, kebudayaan dan sebagainya. Ini beberapa contohnya ya anak ibu. Nah, lalu ada peta statistik, yaitu peta statistik itu dibagi dua, yaitu peta statistik distribusi kualitatif dan peta statistik distribusi kuantitatif. Nah, ini adalah contohnya. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai distribusi kualitatif, maka kita berbicara mengenai menggambarkan kovariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contohnya peta tanah, ya, peta kebudayaan. Lalu yang kedua, peta statistik distribusi kuantitatif itu menggambarkan jumlah data yang biasanya berdasarkan perhitungan persentase. Contohnya peta jumlah penduduk, peta curah hujan, peta pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, anak ibu, itulah dia materi kita pada hari ini. Ibu harap kamu semuanya bisa memahaminya. Kalau kurang memahaminya, anak ibu bisa membaca bukunya. Nah, anak ibu, karena hari Jumat kita akan libur, maka ibu saja akan memberikan PR. PR anak ibu apa? PR anak ibu adalah kamu menggambar peta di kertas HPS, ya. Jadi lengkap ada komponen-komponennya. Yang ibu, kamu menggambar Indonesia, ya. Nah, itu dikumpulkan seminggu ini ibu kasih waktu untuk kamu mengerjakannya anak ibu ya. Oke, salam sehat untuk anak ibu semua. Dah.